Perkenalkan, nama saya Denny Aji Pradana, jurusan akuntansi asal Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai wireless commerce atau perdagangan kabel beserta perkembangannya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian mobile commerce, masalah dan teknologi infrastruktur komunikasi, perkembangan yang terakhir dan serta kesimpulan. Pengertian e-commerce kabel. E-commerce kabel juga disebut perdagangan seluler atau m-commerce, adalah promosi pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat kabel atau seluler. E-commerce kabel adalah bagian dari komputasi kabel, yaitu mengakses sistem informasi dengan cara kabel. Banyak masalah yang mempengaruhi komputasi kabel secara umum juga mempengaruhi e-commerce kabel. Pengertian dari e-commerce kabel pun banyak dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari Wikipedia. Mobile commerce dapat diartikan sebagai sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Investopedia juga mengatakan bahwa mobile commerce juga disebut m-commerce adalah penggunaan perangkat genggam kabel seperti telepon seluler dan laptop untuk melakukan transaksi komersial secara online. Mobile commerce. Apakah m-commerce sama dengan m-commerce? Menurut The Commerce, mobile commerce tidak menggantikan e-commerce, tetapi sebagian besar transaksi penjualan dari e-commerce datang dari mobile phone. Bisa disimpulkan jika m-commerce melengkapi e-commerce. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam dunia bisnis di mana situs dan online store yang dibuat seharusnya sudah dapat diakses di perangkat seluler mobile friendly. Tetapi itu tidak secara otomatis berarti situs dan online store yang dibuat siap untuk secara keseluruhnya berinteraksi lewat mobile phone karena hal ini tidak disarankan oleh para e-marketer. Karena Anda dapat kehilangan banyak penjualan atau belum sepenuhnya orang siap untuk melakukan transaksi secara penuh menggunakan mobile phone. 3 bagian mobile commerce menurut e-commerce. Yang pertama yaitu mobile shopping. Mirip dengan e-commerce tetapi dapat diakses melalui perangkat seluler. Mobile shopping kini dimungkinkan melalui situs web yang dioptimalkan untuk mobile phone, HP khusus, dan bahkan dengan menggunakan platform media sosial. Yang kedua yaitu mobile banking. Tidak terlalu berbeda dengan perbankan online, meskipun mungkin menemukan beberapa jenis transaksi yang terbatas atau dibatasi pada perangkat seluler. Mobile banking biasanya melibatkan aplikasi khusus seperti menggunakan chatbot dan aplikasi berbagai pesan. Yang terakhir yaitu mobile payment. Mobile payment menjadi hal yang mulai tren saat ini. Hal ini disebabkan karena pelanggan lebih suka untuk tidak melakukan kegiatan berulang menambahkan kartu kredit dan rincian pengiriman. Jadi, solusi satu klik yang terintegrasi dengan dompet seluler atau mobile wallet yang menawarkan pelanggan Anda lebih banyak penggunaan, tidak perlu melakukan pengisian data yang sama secara berulang kali. Masalah dan teknologi infrastruktur komunikasi. 5 tantangan masa depan jaringan kabel. Yang pertama yaitu menggunakan node spektrum dengan bijak. Ada nilai yang sangat besar jika perangkat dan infrastruktur kabel menjadi lebih baik dalam berbagai spektrum kabel yang beragam secara dinamis dan cerdas. Ini sesuai dengan visi radio kognitif selama 2 dekade yang perlahan mendekati kenyataan. Yang kedua, memaksimalkan kinerja. Kabel saat ini sangat cepat, tetapi kinerjanya menurun drastis di lingkungan kompleks atau padat. Yang ketiga, jaringannya mengenal diri sendiri. Sangatlah menantang bagi admin jaringan untuk mengetahui apa yang bakal ada di jaringan mereka. Selanjutnya, jaringan sebagai sensor. Kami dapat menggunakan jaringan kabel untuk lebih dari sekedar transfer data. Perangkat jaringan secara konsen mengecek lingkungan dengan gelombang radio. Bagaimana gelombang tersebut dipanturkan kembali, memberikan informasi yang berguna tentang lingkungan. Yang terakhir, tantangannya itu radio sebagai perangkat lunak. Ada tantangan teknik yang menarik di bidang radio yang ditemukan perangkat lunak atau SDR dan radio kognitif. Daripada harus merekayasa semua kemajuannya yang diskusikan menjadi perangkat keras radio baru dan khawatir tentangnya dengan cepat menjadi usang. Kami mungkin dapat menambahkan kemampuan ke sistem kabel kami melalui pembaruan perangkat lunak sama seperti kami memperbarui ponsel. Selanjutnya, teknologi infrastruktur komunikasi. Infrastruktur komunikasi yang diperlukan untuk lingkungan internet di kabel cukup kompleks, yaitu memerlukan teknologi jaringan area lokal. Masalah yang harus ditangani mengenai teknologi jaringan area lokal termasuk kurangnya kompatibilitas
antara standar yang berbeda dan kesulitan terkait yang terlibat dengan perangkat yang mencoba untuk berinteraksi dengan lebih dari satu lingkungan komunikasi. Frekuensi yang digunakan untuk line nirkabel diarahkan menjadi sangat ramai dengan sangat cepat. Ada juga kekhawatiran baru-baru ini tentang kemungkinan masalah interferensi antara sinyal yang berbeda dari standar yang berbeda. Teknologi telekomunikasi. Banyak masalah dengan teknologi telekomunikasi serupa dengan yang ditemukan pada LAN. Ada batasan bandwidth yang berbeda dengan teknologi generasi sebelumnya, yang membuatnya sulit untuk mengembangkan aplikasi yang efisien untuk semua teknologi. Infrastruktur yang diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup. Yang terakhir adalah keamanan informasi nirkabel. Masalah teknis penting lainnya dalam perdagangan, penggunaan, dan organisasi akan menginginkan jaminan bahwa komunikasi dan transaksi nirkabel mereka tidak dicegat. Organisasi yang menyiapkan LAN nirkabel harus menyadari bahwa tidak ada batasan fisik yang membatasi jaringan mereka, dan bahwa orang serta perangkat di luar organisasi mungkin memiliki akses tidak sengaja ke sistem mereka. Selanjutnya, Perkembangan e-commerce. Tren dan peluang industri e-commerce di Indonesia. Mengutip dari Global Web Index, Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019. Sebanyak 90% dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian dan jasa secara online. Tidak hanya dari sisi perubahan gaya hidup konsumen, industri e-commerce juga membuka lebih banyak peluang bisnis baru serta menghasilkan dampak beruntun trickle effect bagi industri di sektor pendukung seperti logistik, infrastruktur IT, dan operator e-commerce. Namun demikian, meski berada dalam situasi bisnis yang semakin kompetitif, banyak potensi di industri e-commerce Indonesia belum tergali terutama di berbagai kota di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, estimasi jumlah pekerjaan yang didukung e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 bertambah sebanyak 4 juta, kemudian estimasi pada tahun 2020 bertambah sebanyak 16 juta pengguna, dan pada tahun 2022 26 juta pengguna. Di tahun 2017 terdapat 139 juta pengguna e-commerce, dan di tahun 2018 154,1 juta pengguna, di tahun 2019 168,3 juta pengguna, dan diramalkan pada tahun 2003 sebanyak 212,2 juta pengguna. Faktor tumbuh besarnya e-commerce di Indonesia. Yang pertama, pasar yang berorientasi mobile. Yang kedua, konsumen muda dan merek digital. Yang ketiga, peningkatan partisipasi UKM. Yang keempat, bertumbuhnya investasi. Dan yang terakhir, adanya dukungan dari pemerintah. Keuntungan e-commerce. Yang pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Dan yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Dan yang terakhir adalah dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi dekat. Kerugian dari e-commerce. Kerugian dari e-commerce yang pertama itu mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan yang terakhir, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman e-commerce. Jenis-jenis mobile commerce. Yang pertama, mobile banking. Yang kedua, sistem pembayaran elektronik nirkabel. Dan yang ketiga, micropayment. Yang keempat, dompet nirkabel. Yang kelima, wireless bill payment. Kesimpulannya, dapat disimpulkan dari pembahasan kita tadi di atas, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dengan berbagai dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan atau menjual barang dan jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Fenomena e-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko.
Perangkat nirkabel terus berubah dengan cepat, meskipun tidak ada yang yakin dengan perangkat nirkabel mutakhir. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa perangkat dapat berfungsi satu sama lain. Ada juga kebutuhan akan infrastruktur komunikasi nirkabel global dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel dan perdagangan. Pendirian infrastruktur nirkabel membutuhkan biaya yang besar dan akan ada banyak kesulitan di depan bagi perusahaan yang membuka jalan untuk m-commerce. Tetapi prospek jangka panjang terlihat bagus untuk perusahaan yang bertahan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.